warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Azhar Farawansyah dari jurusan Sistem Informasi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek UAS, yaitu gerbang logika dengan 2 soal dari mata kuliah arsitektur komputer yang diampu oleh dosen Ibu Nelisa M.Com. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Untuk yang pertama itu soal yang pertama mengenai A or B and not C. Yaitu yang pertama itu kita buka dulu aplikasinya yang bernama Proteus 8 Profesional. Yang saya pakai ini Proteus 8.10. Setelah kita membuka aplikasinya, kemudian kita klik New Project. Setelah itu setelah kita klik New Project, nama projectnya itu berikan nama sesuai dengan nama masing-masing. Kalau nama di project saya ini, nama saya yaitu Al-Aziza Farawansyah. Kemudian lanjut, kita klik Next. Kemudian di bagian New Project Wizard PCB Layout itu kita pilih Create a PCB Layout from the Select Template. Kemudian kita klik Next. Kemudian di Create a PCB Layout from the Select Template itu klik Next. Kemudian klik Next sampai selesai dan tampil di lembar kerjanya. Baik, kita lanjut dengan mengklik Schematic Capture. Setelah itu, jika tampilannya bagian lembar kerjanya berubah warna dari yang hitam ke coksu, kemudian kita klik Komponen Mode. Setelah kita klik Komponen Mode, setelah itu kita pilih huruf P. Setelah tampil bagian Pick Device-nya, di bagian keywords kita ketikkan nama gerbangnya. Seperti yang ada di soal, kita butuhkan yaitu 3 gerbang. Ada AND, NOT, dan OR. Kita ketikkan gerbang OR. Setelah itu kita klik 2 kali. Setelah itu kita ketik lagi dengan nama gerbang yang tadi sudah saya sebutkan. Dengan sama caranya, yaitu dengan mengklik 2 kali nama gerbangnya. Setelah selesai kita mencari, kita ketik logic state. Itu untuk memasukkan inputannya. Setelah itu kita ketikkan lagi logic probe. Di logic probe ini kita pilih yang ada tulisan bit-nya. Setelah selesai kita klik OK. Setelah itu untuk memilih gerbangnya, yang pertama itu dari soal saya memilih gerbang NOT. Kita pasangkan. Lalu kita klik 2 kali di namanya, lalu kita pasangkan di lembar kerja, lalu kita klik. Selanjutnya kita pilih lagi yang N, kita pasangkan. Selanjutnya kita pilih yang OR. Setelah selesai memasang gerbangnya, ketiga gerbang tersebut, kita pasang yang logic state. Di yang pertama itu kita pasang di gerbang NOT. Kita sambungkan. Di sini ada tools seperti pensil. Nah, kita sambungkan garisnya dari logic state pertama ke gerbang NOT. Kemudian kita ambil lagi logic state, lalu kita tempel di lembar kerja dan kita sambungkan seperti cara yang pertama. Kemudian kita sambungkan lagi di gerbang OR. Setelah itu, setelah selesai, kita sambungkan dengan garisnya. Kemudian kita ambil lagi yang logic probe, yang big. Kemudian kita tempel untuk hasil akhirnya di X-nya. Nah, itu disambungkan
dari gerbang OR. Nah, setelah itu kita masukkan inputannya. Nah, di sini untuk inputan yang saya kasih masuk itu saya melihat dari tabel kebenaran yang sudah saya buat. Nah, di sini saya masukkan, kita tinggal klik saja yang tadi itu logic step-nya. Kita klik, dia akan berubah menjadi 0 atau 1. Itu sesuai yang kita masukkan. Nah, untuk di not itu kita masukkan 1. Dan di end itu kita masukkan juga 1. Di or itu kita masukkan juga 1. Nah, setelah selesai kita masukkan, kita klik di bagian pojok kiri ada tanda play, kita klik saja, kemudian dia akan merangit dan hasilnya itu munculnya yang tadi kita buat di logic property-nya. Nah, dia akan muncul dengan output 1. Nah, jika kita memasukkan nilai ke gerbang not, itu akan menghasilkan not C. Nah, hasil not C kemudian digabungkan dengan sinyal B menggunakan gerbang N sehingga terbentuk D, N, not C. Ini berarti nilai N akan 1 hanya jika B sama dengan 1 dan C sama dengan 0. Hasil dari N tadi kemudian di-outkan dengan sinyal A. Jadi jika A sama dengan 1, maka output langsung menjadi 1 tanpa melihat D dan C. Output akhir merupakan nilai dari A or D, N, of C. Dengan kata lain, rangkaian ini memutuskan output 1 ketika A aktif atau B ketika B aktif dan C tidak aktif. Baik, itulah tadi penjelasan dari soal nomor 1 yaitu A or B, M, C. Baik, saya akan melanjutkan untuk soal kedua yaitu A, X, or B, or C, N, D. Dimana kita masih menggunakan aplikasi Proteus 8 profesional yang 8 titik tersebut tadi. Kita dengan menggunakan cara yang sama, yaitu yang pertama itu kita klik new project, kemudian kita mengganti nama projectnya. Setelah itu kita klik create a cinematic from the template, kemudian kita klik next. Untuk di bagian create a PCB layout from the template, kita klik next juga. Kemudian kita klik next sampai dia menampilkan lembaran kerja yang berbintang. Nah, kemudian kita lanjut lagi, kita klik cinematic capture. Kemudian kita klik komponen modenya. Setelah itu kita klik device-nya untuk memasangkan gerbang logikanya di lembar kerja tersebut. Kita mencari yang pertama ini, gerbang not. Setelah kita mendapatkan gerbang not, kita klik 2 kali nama gerbangnya. Kemudian kita cari lagi gerbang N. Dengan cara yang sama, kita klik 2 kali. Kemudian kita cari gerbang XOR. Kita klik 2 kali. Kemudian kita cari gerbang OR. Kita cari logic set dan logic prop B. Kemudian kita klik OK. Nah, lanjut kita pasang gerbang logikanya di lembar kerjanya. Yang pertama yang saya pasang itu gerbang not. Setelah gerbang not, saya pasang lagi gerbang N, gerbang XOR, dan gerbang OR. Setelah kita memasang semua gerbangnya, selanjutnya kita pilih logic step. Itu yang untuk memasukkan inputan. Kemudian kita sambungkan logic step-nya itu di setiap gerbang. Kalau di gerbang N itu saya pasangkan 1, di gerbang XOR saya pasangkan 2, di gerbang N saya pasangkan 1 karena nanti hasil dari OR itu akan langsung masuk ke N dan langsung masuk ke gerbang OR. Dan di gerbang itu kita sambungkan dengan logic prop B untuk hasilnya. Kemudian kita masukkan inputannya yaitu 1 di gerbang XOR. Saya masukkan ini sesuai dengan tabel kebenaran yang sudah saya cari atau yang sudah saya hitung. Setelah itu kita masukkan di gerbang N itu 0, di gerbang TOG itu 0. Selanjutnya kita run. Setelah run, itu akan muncul hasilnya dengan hasil 0.
Setelah itu, untuk soal selanjutnya itu bisa saya jelaskan lagi. Bagian atas itu adalah gerbang A or B atau XOR yang menghasilkan satu hanya jika A dan B berbeda. Bagian bawah D masuk ke not. Lalu J, N, D itu menghasilkan satu hanya jika C sama dengan 1 dan D sama dengan 0. Pastikan output lot benar-benar menuju input N atau bukan kebalikan dan salah satu. Pastikan OR hanya menerima dua masukan, keluaran XOR dan keluaran N. Itu saja penjelasan dari saya mengenai dua soal gerbang logika ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.